Shalom, setiap hari rahmat Tuhan tiada putusnya di dalam kehidupan kita. Betapa banyak berkat yang Ia beri. Mari melangkah dalam setiap aktivitas kita dan biarkan firman Tuhan sebagai pelita dalam hidup kita. Untuk itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami puji Engkau ya Allah yang Maha Besar. Biarlah kehendak-Mu yang selalu terjadi dalam hidup kami dan firman-Mu pelita dalam hidup kami. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang bekerja dalam diri kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Bapak dan Ibu serta anak-anak kami sekalian, sadar atau tidak, manusia sering jatuh ke dalam kesombongan. Kalau kita jujur dalam realita, ada banyak orang yang tidak mau berada di bawah orang lain. Sehingga manusia semakin berlomba-lomba untuk memfasilitasi diri dalam persaingan, dan itu sering dilakukan dalam situasi persaingan yang tidak sehat sekalipun bisa terjadi di dalam sekeliling kita. Melalui nats ini, Rasul Paulus hendak mengajarkan supaya orang-orang percaya belajar untuk merendahkan diri. Melalui istilah harta ini, Injil merupakan permata yang begitu berharga yang telah diberitakan. Manusia di dalam kelemahan dan kerapuhannya dilukiskan sebagai bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu tentunya mudah retak. Demikian juga kehidupan kita yang pada dasarnya telah retak dengan Tuhan karena dosa yang menjadi kelemahan terbesar di dalam hidup kita. Namun dengan berkat Tuhan kita dipulihkan kembali melalui anugerahnya yang begitu besar hingga kita diperbaharui. Untuk itu, sangat tidak layak jika manusia jatuh ke dalam kesombongan diri. Sebab kita hidup dalam kelemahan, kita hidup dalam keterbatasan di hadapan Allah. Selanjutnya kita mau melihat kata melimpah-limpah itu berarti karakter atau sifat yang luar biasa, yang cenderung berlebih, yang tidak datang dari diri manusia itu, namun berkat Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Untuk itu, melalui renungan ini memberikan suatu pengertian bagi kita, dalam arti kita melihat kelemahan dan belajar untuk memperbaikinya dengan keyakinan bahwa dengan berkat Tuhan kita mampu untuk menjadi lebih baik. Jika Tuhan berkarya dalam hidup kita, Ia tentu sanggup untuk mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. Karena itu, kita harus mampu memiliki tekad yang memandang jauh ke depan dengan melihat kekuatan dan kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang menuntun kami menjadi pelita di dalam langkah kami, yang memampukan kami untuk tetap hidup di dalam kerendahan hati. Dan kami mau membuka diri ketika kami melihat kelemahan kami. Justru kami lebih besar melihat anugerah-Mu yang akan memampukan kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Memberkati seluruh aktivitas anggota jemaat-Mu. Biarlah Tuhan semuanya boleh bersuka cita, merasakan kesehatan, merasakan berkat-Mu dalam setiap pekerjaan, sehingga kami boleh menuai dengan sukacita yang daripada Engkau. Ampuni kami dari dosa-dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1.
kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.